Salam sobat. Kali ini tema video ini sesuai dengan permintaan dari kalian tentang orang tulus. Judul daripada video kali ini adalah berkat double darinya dari Allah untuk orang yang tulus. Apakah relevan di zaman now sekarang ini? Orang bilang orang baik, orang tulus itu dimanfaatkan, bahkan diinjak-injak. Mendingan yang injak, mendingan yang memanfaatkan daripada dimanfaatkan. Apakah nggak salah judul ini? Jawabannya nggak salah. Kita akan melihat tentang definisi tulus. Kita lihat di toples ini, gambar telur. Betul ya? Dan saya putar, toples ini ada tulisannya tulus. Kalau saya buka, karena tadi gambar telur, saya buka, isinya adalah telur. Ya. Isinya telur. Antara casing dan dalamnya sama, transparan. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada maksud yang lain, tidak ada yang ngetrik, tidak ada yang membahayakan. Kalau sobat punya teman yang tulus, punya anak yang tulus, punya dosen atau guru yang tulus, enak, tidak membahayakan. Tapi kita lihat definisi telur ini, kalau saya putar, hampir sama tulisannya, tapi bulus. Ya, satu binatang yang mirip kura-kura. Kalau dalam bahasa Jawa itu akal bulus, artinya akal yang licik, penuh tipu daya, ada maksud tertentu yang merugikan orang lain untuk kepentingannya diri sendiri. Ini tidak tulus bulus ini. Tadi kan gambar telur. Ketika saya buka toples ini, maka dalamnya ada kecoa, ada lintah, kelabang, kaki 1000 dan sebagainya. Ini kan membahayakan. Kalau ini sungguh terjadi kan digigit. Saya pernah ngalami digigit ini pada waktu memakai sepatu. Waduh, sakit sekali. Ya, bengkak, enggak karuan. Ya. Jadi ini membahayakan. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang tulus. Kenapa tulus ini berkatnya double? Ya. Definisi tulus sudah tahu, terus terang, transparan, tidak ada maksud jahat, maksud baik, baik di hati, baik perbuatan maupun angan-angan. Ya. Sekarang dikatakan berkatnya double. Iya jelas toh, kalau orang tulus ini disukai oleh manusia. Itu poin pertama. Berkat kedua, dikasihi oleh Allah. Ada contoh-contoh di Alkitab tentang orang-orang yang tulus. Contoh adalah Yusuf, Matius 1 ayat 19. Dia orang yang tulus hatinya, tidak mau mencemarkan Maria karena dia mengandung sebelum hubungan badan. Berkat artinya orang yang tulus dipakai Tuhan, Tuhan punya rencana dalam proyeknya. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak ketika dia sukses. Karena ketulusannya, angan-angannya baik, tidak ada maksud jahat ketika saudara-saudaranya kelaparan. Bahkan dia menolong, tidak membalas dendam. Bahkan dia berkata, engkau kakak-kakakku mereka-reka ke aku jahat, tetapi Tuhan membuat kebaikan. Yusuf dari budak diangkat menjadi orang dua di Mesir karena ketulusan hatinya. Ya, luar biasa. Contoh Ayub. Alkitab mereferensi Ayub ini orang yang saleh, orang yang jujur. Ketika dicobai, Tuhan pulihkan begitu. Bahkan diberi anak-anak yang lebih cantik daripada orang di zamannya di negara tersebut.
Selanjutnya Daud, ya. Daud ini tulus hati. Sejak dia dikucilkan oleh ayahnya, ketika Samuel mau memilih raja menggantikan Saul, yang ditawarkan Samuel ini 7 kakak-kakaknya yang gagah berani, tinggi besar, tampan. Ketika kakaknya pertama namanya Eliab, Samuel ini terkecoh dengan melihat casingnya, ya, gagah tinggi. Wah, ini pasti yang Tuhan suruh ngurapi. Apa kata Tuhan? Aku enggak melihat yang nampak, yang kelihatan mata, tapi aku melihat hati, ketulusannya. Sampai kakak yang ketujuh, Tuhan ngomong, tidak ada. Dan Samuel berkata pada Isai, enggak ada anakmu. Oh, ada satu. Masih mengembalakan domba. Masih berbau kencur. Datang sini. Baru nanti saya selesaikan ini. Ternyata begitu si Daud yang masih remaja, mukanya kemerahan dan wajahnya tampan, elok, kata firman Tuhan. Tuhan menyuruh, ini urapi, tuangkan minyak itu, urapi. Dan sejak itu Daud dikuasai, dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi Tuhan itu melihat hati, melihat perbuatan, melihat angan-angan. Dan orang yang demikian dipilih oleh Allah seperti Daud, seperti Yusuf dalam proyeknya. Kalau masalah berkat itu ngikuti pasti. Sebesar kapasitas apa? Orang 2 nomor di Mesir sebatas raja dari domba, gembala domba diangkat jadi raja, atau sebatas Ayub. Tergantung proyeknya Allah. Asal tulus. Saya ingat Bapak Gembala saya ketika mengutus untuk buka cabang. Dia berpesan pada yang diutus, kamu harus tulus. Jangan memanfaatkan, mengomersilkan sesuatu yang dari Tuhan gratis, dikomersilkan untuk keuntungan diri sendiri. Ya, itu tidak boleh. Apa yang dari Tuhan gratis, ya kembalikan ke Tuhan, ke jemaat sesama, gratis pula untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan melihat bahwa orang tulus ini mendapat double berkat. Ya. Saya ingat diri saya sendiri. Ya. Saya punya teman sesama usahanya sama. Ya. Dia berkata ujar, ya, saya ini bosan miskin. Ya, bukan berarti saya kaya, enggak. Cetus dia. Loh kenapa? Saya ini sudah berteman dengan ABC sampai banyak segitu, dengan pergaulan buruknya saya ambil agar saya dapat job, termasuk minum, termasuk dosa-dosa lain, ya. Tetapi kok nggak ada kemajuan sama sekali saya melihat kamu kok maju, padahal di 5 tambah 2 ikan sama dengan 5.000 video yang lalu, bahwa saya nggak punya teman, ya. Kalian bisa lihat di video itu, ya. Teman saya itu langganan saya, ya. Nggak tahu dari mana tiba-tiba mereka saling mengenalkan dan banyak, gitu. Ya, salah satunya saya yakin karena faktor ketulusan dan campur tangan Tuhan, sehingga saya bisa di video untuk ini, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kalau mengatasi di akhir zaman ini dengan situasi yang saling sikut, saling senggol, menjatuhkan, memakan teman sendiri, memakan sahabat sendiri. Justru kenal itu bisa dimakan di sahabat. Jawabannya harus cerdik. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Dalam Matius 10:16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular kalau jalan itu kan tidak bisa lurus, ya. Artinya kita harus menghindar. Amsal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka.
Bagaimana kalau mengenal orang itu jahat atau tidak? Dari buahnya. Ya, Matius 7:16. Dan tentu kita harus dipimpin roh, dipimpin Tuhan. Minta bimbingannya ketika menghadapi serigala-serigala, apalagi serigala berbulu domba yang enggak tulus. Ya. Nanti apa? Kalau kita ini mengawali dengan ketulusan dan kejujuran dan berharap pada Tuhan, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi. Roma 8:31. Ya, itu pemazmur Daud mengawali dengan ketulusan kejujuran. Bahkan berkatnya itu sampai anak cucu. Ya, dikatakan pemazmur bahwa orang yang tulus ini berkatnya sampai ke anak cucu. Mazmur 112 ayat 2. Ya. Mazmur 25:21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawali aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Untuk yang enggak ada sejahtera, ada request. Ketika kita mengawali dengan kejujuran dan ketulusan dan berharap pada Tuhan, Bilangan 6 ayat 26 yang enggak ada sejahtera, gimana caranya mendapatkan sejahtera? Maka Tuhan akan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tadi saya temu dengan salah satu sobat usaha di profesi di bank. Ya. Bagaimana menghadapi orang fasik yang enggak takut Tuhan tapi kaya? Sedangkan yang kita loh tulus kok enggak kaya-kaya. Firman Tuhan berkata, jangan iri, jangan benci, sebab mereka itu kalau jatuh bleng hilang. Ya, di dalam Mazmur ada. Dan ingat bahwa orang tulus itu belum tentu juga diberkati. Itu sesuai porsi Tuhan, sesuai waktu Tuhan. Yusuf, suami Maria, itu orang sederhana, tapi masuk proyek Allah. Lazarus apalagi di dunia ini miskin, hanya makan diharap Tuhan sehingga rohaninya tumbuh. Bayangkan dengan orang yang kaya ini, yang glamor tapi nggak tulus ya. Ketika sama-sama dipanggil, Yusuf duduk sejajar dengan Abraham. Bayangkan, di bumi Abraham kaya raya, Lazarus di bumi miskin, ketika diangkat duduk bersama. Jadi ketika engkau tulus dan baik dengan posisi jasmani masih begitu-begitu saja, jangan takut ya. Karena yang posisi rohani lah yang penting. Kalau rohani penting memang itu kekayaan itu beban dan kalian kuat. Tentu waktunya Tuhan diberi. Kalau memang nggak kuat nanti jatuh seperti Salomo. Ketika diberi kekayaan, waduh selirnya banyak, istrinya banyak sampai dia berhala. Nah ini cilaka ya. Saudara, saya akan berdoa untuk sobat-sobat ya. Jika ada selama ini jatuh bangun dalam dosa, ekonomi tidak dipulihkan, kesehatan tidak sejahtera nggak ada. Ayo kita dengan tulus dan kejujuran, apa yang ditabur akan dituai. Ayo aku berdoa untuk sobat. Sebelum saya berdoa, nanti kalau sobat mau request tema apa, bisa tulis di komen, diketik di komen di bawah ini. Ayo berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu tentang hal ketulusan, bahwa ada double berkat dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia, seperti Samuel, seperti Yusuf, seperti Yesus. Tuhan, tolong buat sobat-sobat ini yang mengalami tidak ada ketulusan, tidak ada kejujuran, Tuhan, biarlah bisa hidup baru dan lekat seperti carang pada pokoknya. Dan Tuhan ampuni sehingga ada buah-buah roh, ada tabiat hal ketulusan. Dan kami percaya Tuhan, jika ini sudah Engkau berikan, kami percaya sobat akan mendapat double berkat, dicintai oleh sesama manusia dan diberkati oleh Tuhan, masuk dalam rencananya, bahkan bisa sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.